Afdal. Astagfirullahaladzim. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi suriyatu wasallam wa Subhanallah. Berkati kiromin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala dini kulli ar-rasuluhu basira wa nazira wa da'ila Allah wa siratal munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh aqsana min salalati ila tariqatil hidayah. Wa salatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas izin dan ridho-Nya kita masih diberikan berupa nikmat kesehatan kita, waktu, nikmat iman dan Islam, dan kita juga senantiasa mengharapkan taufik, hidayah serta inayah Allah selalu menyertai kita semuanya. Amin. Selawat beriring salam juga mari sama kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, tabi'in wa tabi'in hingga pengikutnya sampai saat sekarang, insyaallah sampai yaumil akhir nanti. Para bapak ibu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang tobat, dan Allah juga cinta kepada orang-orang yang suci. Dalam hal ini ada dua pembahasan. Yang pertama tentang masalah taubat, yang kedua tentang masalah suci. Jadi keduanya ini saling berhubungan, ya, antara taubat dan suci. Maka daripada itu, para bapak ibu jemaah sekalian,
ilmu tarekat Naqsabandiyah adalah merupakan peran penting dalam hal tentang taubat dan suci. Dia berperan penting karena ini bisa dibersihkan dengan tarekat itu tadi, dengan bimbingan seorang guru ya. Ini nggak bisa dibersihkan dengan kita membaca buku ya. Karena harus ada orang yang membersihkannya dan harus ada orang yang membimbing untuk kita bisa bersih. Maka konsep dalam ilmu tarekat dan dalam pengamalannya yang terus berulang-ulang secara kontinu, yaitu tentang masalah taubat dan suci. Tidak ada cerita yang lain dalam tarekat ini, yang terutama taubat ampunan itu tadi. Dalam taubat ada ampunan, namanya istighfar, memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Dosa itu jalannya dua tuh, kepada Allah dan kepada manusia. Sedangkan makna daripada tobat itu adalah kembali, tabah, artinya itu kembali. Kembali kemana? Kembali kepada Allah. Maka kalau kita mendengar ada orang yang mengatakan aku tobat, saya sudah tobat, berarti dia sudah menuju jalan kembali kepada Allah. Harus cari dia jalan kembali kepada Allah, harus nampak dalam pekerjaan rutinitas dia itu ingat kepada Allah. Jadi kalau ada orang tobat dia nggak ingat sama Allah, nggak ditempuhnya jalan kepada Allah, itu namanya bukan tobat. Karena tobat yang diminta Allah di sini secara makna yang sebenarnya, bukan tobat hanya sekedar ucapan saya sudah tobat, tapi tidak ada pembuktian di dalam kehidupan. Jadi kalau orang yang tobat itu memang mencari jalan untuk kembali kepada Allah, itu baru orang tobat. Kita dalam segala aspek berangkat dari yang kotor kepada yang menuju kepada yang bersih. Wah, ini udah tobat. Oh, saya dulu peminum, wah saya dulu itu, ini dan segalanya. Wah, saya sudah tobat. Itu namanya tobat zahir. Kalau tobat batin, dia kembali kepada Allah. Harus kembali kepada Allah. Karena makna tobat itu tabah, kembali kita kepada Allah. Jadi kalau nggak ada dia menunjukkan tanda, menunjukkan jalan kembali kepada Allah, ya, maka dia harus melakukan dua pekerjaan, zahir dan batin. Zahirnya, lisannya mengatakan aku tobat. Ya kita lihat dalam pekerjaannya sehari-hari, dalam perbuatannya betul. Tobat ruhaniah, tobat batin, itu yang paling utama. Jadi ruhaniah kita juga harus tobat. Yang kembali itu ruhaniah kita, yang mencari jalan kembali kepada Allah. Jadi gak bisa dicari gitu langsung dapat. Ya cari jalan kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya cari guru. Ada yang bimbing. Kalau gak ada yang tobat tuh, kalau gak ada yang bimbing, gak akan sampai kepada Allah. Maka itu lebih dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Udah dia tobat, carinya jalan kembali kepada Allah dan memperbanyak dia ampunan dari Allah.
Jadi dalam pembahasan kita yang lalu ya, membaca istighfar 25 kali. Ini yang harus kita kerjakan, kita amalkan. Mohon ampun kepada anggota tubuh kita yang 8, dari mulai mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan mata. Mohon, karena ini pelaku dosa di anggota zahir kita. Itu yang terus menerus, karena kita nggak tahu kapan si tobat kita diterima Allah, kapan kita mendapat ampunan dari tobat kita. Tapi betul-betul kita nasuha, ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat betul kita. Ini hari tobat, besok tobat, terus tobat. Sampai kita menemukan ampunan dari Allah. Maka perjalanan tobat itu adalah merupakan satu perjalanan panjang seorang hamba untuk sampai akhir hayat itu. Perjalanan panjang yang ditobat. Akhir dari tobat itu ya kematian. Belum kita mati berarti terus tobat. Maka ada beberapa pendapat mengatakan bahwa tobat itu berarti nggak mengulangi dosa-dosa kita yang nggak mungkin diulangi, tapi membuka lembaran-lembaran dosa yang baru. Dibuka terus lembaran yang baru, sementara lembaran yang lama masih menumpuk. Tarekat dosa yang lalu kita sudah mohon ampun kepada Allah terus. Masuk pun lembaran yang baru terus. Kullu ibnu Adam, setiap anak Adam itu salah, dosa. Gak ada kita yang bersih. Maka kalau kita sudah sadar dalam diri kita bahwasanya kita adalah manusia yang kotor, maka kita selalu lebih memperbanyak mohon ampunan kepada Allah setiap hari. Astagfirullah, dengan kesungguhan. Memang betul bagaimana seorang hamba itu memohon ampun seperti kita memohon ampun kepada manusia, sehingga kesalahan kita itu bisa dimaafkan oleh manusia. Begitu juga kita memohon ampun kepada Allah. Sungguh-sungguh, betul-betul kita minta. Jangan yang lama masih numpuk, sementara yang baru muncul. Belum ada ampunan dari Allah, kita sudah dipanggil, kita sudah mati dulu. Bagaimana mempertanggungjawabkannya kita ke depannya di hadapan Allah? Nggak mampu kita, nggak sanggup Bapak Ibu. Kita mempertanggungjawabkan dosa yang kita perbuat saat sekarang ini dari mulai akhir balik. Nggak mampu kita, nggak sanggup mempertanggungjawabkannya. Kalau nggak dari mulai sekarang, kita mohon ampun, kita minta maaf kita sama Allah. Astagfirullah, astagfirullah. 25 kali kurang matanya sampai 50, sampai 100. Bertahap 25, 50, naik sampai 100. Mohon ampun. Maka semakin banyak kita memohon ampun kepada Allah, Allah bukakan lembaran-lembaran dosa mata kita itu. Diingatkan Allah, muncul tuh, wah saya pernah ini, saya begini, saya ingat terus. Semakin kita khusyuk, kita mohon ampun sama Allah. Tambah serius kita minta ampunnya sama Allah. Karena diingat muncul lembaran-lembaran dosa mata kita itu. Kalau nggak kita mohon ampun, kita nggak akan pernah ingat kepada dosa yang pernah kita perbuat. Begitu kita berniat, kita memang memohon ampun kepada Allah dengan jalur taubat, Allah bukakan itu. Daripada bukanya nanti di yaumil akhir, bagus bukanya sekarang. Dibukakan Allah supaya ringan hisab. Kalau nggak mampu kita mau bertanggung jawabkan satu dosa mata, belum terima,
belum hidup, belum mulut. Banyak nggak kira-kira dosa mulut kita? Bapak-bapak banyak? Ibu-ibu pakai kali banyak kan? Banyak kali. Cukup kira-kira lunas itu kalau istighfarnya 25 kali. Berarti kalau yang sadar berbanyak di mulut. Ulang-ulang. Ini yang paling banyak. Banyak orang celaka akibat mulut. Orang yang pernah mungkin kita fitnah, di mana? Yang difitnah udah mati pula deh. Waduh, ini luar biasa. Banyakan mana ini dengan ini? Hah? Mata. Hampir sama lah. Asal terbuka mata, terbuka. Gak ada aja. Terpicik mulut, apa terpicik mata, mulut terbuka. Jadi kalau kita sadar di mana banyaknya lahirnya dosa-dosa yang kita perbuat selama ini, di situ perbanyak. Bahkan itu menjadi amalan rutin Rasul setiap malamnya itu gak kurang dari 100 kali membaca istighfar. Level Rasul. Kita jurian Rasul. Tuhan, jurian Rasul kita. Sahabat. Tapi nggak ada kita kemiripan sih itu nggak. Hidup kita nggak ada yang mancung. Jenggot kita nggak ada setebal jenggotnya Rasul. Mau sombong apa yang mau disombongkan lagi kita? Minta ampun aja banyak kali. Iya kan? Keturunan mirip-mirip nggak ada kita. Pendek. Nggak ada yang mau dianggarkan jenggot nggak ada. Juga. Hidup lepas makan kalau hidup kita, ya kan? Asal ada lubangnya aja udah aman, ya kan? Daripada yang nggak punya lubang hidup. Apa yang kita sombongkan? Nggak ada. Banyak kita. Kalau ini nggak usah ditanya. Ada mungkin dari mulut kita ini udah ada yang celaka kita buat. Ada yang sudah dibenci orang satu kampung. Ada yang sudah dibenci umat Islam mungkin dari mulut kita ini lahir. Cuma kita mohon ampunnya. Datangi orangnya satu-satu gak selesai Bapak Ibu. Mau lagi nanti katanya mohon ampunnya nanti dia yang lahir nyari orangnya satu-satu gak kerjaan. Mohon kita dari sekarang, mohon kita ampunan dari sekarang. Betul-betul kita tubuh ilallah. Taubatan betul-betul kita minta sama Allah. Gak tercari lagi orang yang sudah kita pernah fitnah. Pernah gak kita fitnah? Pernah gak kita menghibah? Pernah gak? Ibu pernah menghibah gak? Hah? Coba. Semakin banyak kita menghibah, semakin banyak dosa kita. Gak menghibah aja sudah berdosa, apalagi menghibah. Apalagi memfitnah. Waduh. Enggak memfitnah pun kita sudah banyak dosa tanpa memfitnah. Kita fitnah orang. Amal kita untuk dia, dosa dia untuk kita. Mau? Wah berat. Ada yang kita fitnah ada satu orang atau dua orang? Wah, kalau dia rajin sholat pahalanya untuk dia. Kalau dia berbuat yang dosanya itu untuk kita, amal kita untuk dia. Maka jangan sombong dengan amal. 1 jam ini bisa amal kita habis. Wah, aku rajin sholat, aku rajin puasa, zakat, haji, aku bisa habis gara-gara menghibah. Langsung tukar guling. Kalau tukar guling yang bagus, alhamdulillah. Amal kita untuk dia, dosa dia untuk selamat nggak kita kira-kira kalau hidup kita menganggarkan amal? Untunglah orang torekat ini kita dibimbing guru dengan doa munajat, Ilahi anta
masudi warido kamalubi. Wah, kalau enggak sudah gimana? Yang dihibah tenang-tenang biasanya kita pulang ngorok, ya kan? Enak kali bagi-bagi dosa waktu tidur, dia bangun tidur bersih dia. Nah, tapi walaupun begitu Bapak Ibu ya jangan juga mau jadi hibahan orang kan. Berbuat kita yang baik. Besok pulang suruh nyari masalah, biar aku diceritain orang, biar hilang dosaku. Ya kan, biar amal dia masuk sama saya. Ya syukur-syukur ada 100 orang. Setiap hari masuk amal kebaikan itu sebanyak 100 orang. Dan dosa saya dibagi-bagi. Atau jangan sebaliknya, pulang suluk kita menghibah aja. Amal suluk kita berbagi, orangnya nggak berangkat suluk, kita bagi-bagi amal sama yang nggak suluk. Udahlah suluk di sini duduk tawaruk, zikir kita, ya kan? Ada yang sudah kebas kakinya, ada lututnya yang sudah ngilu, habar elok pula. Habarnya serius datang guru dengan pakaian rapi, wangi. Begitu duduk elok balik. Pulang menghibah bagi-bagi amal. Kan berpahala Tuhan bagi-bagi amal. Kalau bagi-bagi amalnya berpahala. Yang bermasalah ini dosa dia yang kembali sama kita. Kalau dosa dia nggak balik mungkin nggak apa-apa lah, anggap aja lah sedekah amal, ya kan? Ini amal kita habis, yang datang dosa. Malamnya kita nangis juga, kok gak habis-habis lah dosaku. Rupanya masuk dosa-dosa orang lain sama kita. Nabi Adam satu kesalahan 300 tahun baru diampuni. Nabi kita, Nabi kita, maka dia terus kita mau amalkan. Jadi kalau selama ini mungkin kita dalam tarekat, kita ditekankan suruh memperbanyak zikirnya, ya, tapi jangan lupa Bapak Ibu banyak juga amalkan masalah istighfarnya itu setiap malam, setiap tahajud, mohon ampun kita. Sebaik-baik kita memohon ampun itu di sepertiga malam. Orang lagi asik tidur dengan nyenyak, dengan mimpi-mimpi yang indah, kita menyucurkan air mata memohon ampunan dari Allah. Terbuka itu Bapak Ibu pintu langit itu. Biarlah orang asik dengan tidurnya, kita menyucurkan air mata mengharapkan ampunan dari Allah. Itu terbuka itu pintu langit itu, terbuka. Sadari aja kalau rasa kurang 25 tambah, ya, naikkan 50, kurang rasa lebaran itu makin nampak. Teringat semua itu nanti, perbanyak. Maka saya katakan yang pertama itu yang harus kita laksanakan tobatnya. Tobat, yaitu dengan cara mengamalkan istighfar. Perbanyak, mau 25 kali, yang 50 sampai 100, nggak ada masalah. Dia nggak ada overdosis. Kalau istighfar itu nggak ada overdosis. Kalau zikir jangan. Di sini ada takaran. Ada dosisnya 5.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Jangan yang 5.000 ini biar supaya mantap ini. Saya buat 100.000 sini meledak. Kenapa? Overdosis. Pilnya itu sesuai dengan resep dokter. Kalau kata dokter itu sekian, jangan macam dilebihi. Kubuat ini 2 kali lipat apa yang dikasih dari dokternya. Overdosis. Kalau overdosis obat kita bisa tidur aja, ya mungkin ini enggak. Tapi kalau istighfar Bapak Ibu jangan takut. Istighfar semakin banyak berarti semakin baik, semakin bagus dia. Gak ada opernya, gak ada opernya. Gak ada opernya dia. Terus itu jadi amalan kita. Jadi seimbangkan antara zikir dengan istighfar.
nunggu waktu, banyak istighfar. Banyak istighfar. Daripada kita tidur atau apa, banyak banget istighfar. Sebaik-baik istighfar itu sampai meneteskan air mata. Tuhan saya istighfar nggak pernah keluar air mata, perbanyak. Itulah menunjukkan kerasnya hati kita. Itulah dosa kita tadi, sehingga nggak lembut dia belum. Ibaratnya benda yang keras itu seringlah ditumpuk-tumpuk supaya kerasnya hati ini luar biasa. Berbanyak istighfar. Jadi yang diistighfarkan itu yang pertama mata, telinga, hidung, ada itu mulut, tangan, perut, kaki, perut, kemana. Ini buat mau 25 sampai 100 gak ada masalah, gak ada opernya. Itu yang menambah amalan kita. Kalau sekarang kan kita selama ini ngajar zikirnya, wajib itu banyak. Kalau bisa waktu suluk 7 hatam, bagus kan gitu. Tapi istighfarnya, disitulah kadang-kadang hijab itu gak terbuka. Jadi Allah itu gak pernah menghijab diri. Kita yang menghijab diri kita dengan dosa itu tadi. Kalau itu gak segera kita mohon ampun sama Allah, itulah yang kadang-kadang membuat kita merasa kalau kita itu sudah bersih, sudah diampuni Allah. Coba mohon ampun banyak-banyak kita sama Allah, makin tahu kita diri kita. Maka adanya man arafa nafsa faqad arafa rabb. Siapa yang kenal diri, tahu kejelekan kita. Orang yang mengenal diri itu gak tahu kebaikan. Orang yang mengenal diri itu yang tahu dia kejelekan dia, sehingga dia terus memohon ampun kepada Allah, sehingga sifat sombongnya gak ada, gak ada ujubnya, gak merasa dia lebih hebat, gak merasa dia lebih bersih dari yang lain. Maka orang yang selalu memohon ampun sama Allah, gak pernah ditujukan Allah kebaikan dalam dirinya. Kita gak pernah ingat itu. Yang ingat kita hanya kejelekan kita, sehingga kita terus mohon ampun sama Allah. Jadi orang yang perilaku gitu gak ada yang ingat pahala, gak ada dia ingat surga, gak ada. Dia hanya mengingat ampun, ya Allah, kapan lah ini diampuni Allah, ini dosa-dosa saya. Terus ingat itu, sehingga dia tidak pernah melihat kejelekan orang. Kenapa? Aku masih banyak kejelekan. Begitu dia menutupi maksiat itu. Nggak mau kita lihat kejelekan orang, kekurangan orang yang jalan. Kenapa? Karena kita sadar kita sendiri masih kotor. Dari sini. Yang kemudian daripada itu, ini yang harus menjadi satu amalan kita, perbanyak terus. Ya tapi jangan banyak istighfarnya, zikirnya dikurangin gitu. Harus sama dia. Maka innallaha yuhibbut tawwabin, pertama taubat, yang kedua yuhibbul mutatahhirin, suci. Ya. Baru masuk ke situ nanti kita sudah ampunan, kita mohon ampun, baru kita mensucikan diri kita. Yang pertama diri yang lahir, yaitu badan. Kedua anggota, ini kemarin ini anggota badan. Yang ketiga hati, akal, ruh. Maka kita dibutuhkan proses awal. Ampunan itu memang harus di sini kita perbanyak, supaya menjalankan yang ini nanti gampang, nyucikannya gampang.
bersihkan kotoran itu gampang. Karena di sini kita berbuat. Selama ini kan kita berat, yang gelap lah. Tidak ada perubahannya, gelap terus. Bukan kurang zikirnya, zikir udah kuat saya, kurang istighfar. Makanya kemarin saya bilang ada yang istighfarnya itu separuh. Astagfir, astagfir, astagfir. Saya dengarin, astagfir. Ini minta ampun sama saya atau sama Allah? Karena di samping astagfir, astagfir. Berarti mohon ampun sama siapa? Karena mohon ampun aja pun ragu, dia nggak jelas. Harusnya diselesaikan. Astagfirullah. Ini astagfirullah. Ya nggak tahu lah, saya tak Allahnya pelan, nggak tahu saya. Penting yang dengar astagfirullah. Serius, astagfirullah. Nanti diperbaiki bacaan istighfarnya, hurufnya yang betul, tajwidnya. Nanti astagfirullah, yang betul. Jadi mengucapkan istighfar itu pun harus dengan benar karena ada ilmunya. Karena ada ilmunya. Di situ dia diperbanyak. Jadi itu rahasianya. Bagaimana kita supaya cepat sampai kepada Allah, duanya yang kita kerjakan. Jadi kalau kemarin saya sampaikan, kalau kamu ingin bertemu, paman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihah wala yusyrik bi ibadati ahada. Yang pertama syarat ketemu Allah, falyamal amalan. Inilah di amalan sore. Inilah kita kerjakan. Karena ini tujuan istighfar itu sama Allah, ini semua sama Allah. Jadi amalan soleh itu adalah suatu perbuatan yang dikerjakan itu lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau nggak karena Allah, nggak jadi amalan soleh. Ini dia, suci badan daripada hadas dan najis. Suci anggota badan daripada maksiat, suci hati daripada sifat majmumah, suci akal daripada syirik, suci ruh daripada sifat lalai. Sementara syarat ketemu Allah itu wala yusrik fi ibadati ahada. Ini dia. Akal ini harus bersih betul. Karena akal itu penyakitnya syirik. Mau dia bayang-bayangkan itu akal. Maka penyakit akal itu adalah syirik. Penyakit ruh itu lalai. Maka Allah memberikan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat, allazina hum an sholatihim sahun. Sholat dia sampai lalai. Beda dengan gak ingat. Kalau gak ingat gak ada dosanya. Karena orang gak ingat itu gak kena dosa. Kalau orang yang lalai, awalnya ingat, kemudian asik dia dengan dunia, balik lagi ke dunia dia. Kenapa? Karena selama ini dia gak sholat pun, dia di luar sholat, gak pernah hatinya dilatih, dibimbing untuk ingat Allah. Maka sulit waktu ibadah kita bisa ingat kepada Allah. Ini kebanyakan gak nyampe sama Allahnya ini. Akal, penyakitnya syirik. Hadas dan najis ini betul-betul pelajari bagaimana mengapakan ini, fikih kembalinya. Pelajari bagaimana hadas dan najis. Ambil alat pensucinya itu air. Suci anggota badan maksiat istighfar. Suci hati daripada sifat majmumah, alat pembersihnya zikir. Suci akal daripada syirik, alat pensucinya muraqabah. Suci ruh daripada sifat lalai,
makom. Maka kalau orang masih tingkatan zikirnya masih di muraqabah, masih syirik gitu. Innallaha alaikum raqiba, berapa orang? Sungguhnya Allah mengintai aku berapa itu? 2. Masih pelaku. Membersihkan inilah di muraqabah, dudukkan. Maka kalau orang nggak belajar tarekat, nggak tahu dia gimana cara mengapakan syirik. Sementara Allah mengatakan dosa yang nggak diampuni Allah itu adalah dosa syirik. Berapa banyak tingkatan untuk membersihkan syirik, dari mulai mutlak, afal, ma'iyah, akrobiyah, ahadiyah, juzah, juga. Hanya untuk membersihkan ini, bagaimana kita terlepas dari syirik. Nggak bertarekat, nggak bisa kita bersihkan syirik. Nggak ada ilmu. Kenapa? Harus betul, harus suci. Akal ini suci, terlepas dari syirik. Baru kemudian ruh ini dari lalai. Mako nggak satu lagi, nggak 2 lagi dia. Jadi satu. Udah bersatu dia, berkasih-kasih dia, sehingga hanya dia sendiri di situ. Kullu sayin khaliqun illa was, nggak ada, binasa semua. Yang ada hanya Allah. Bersih siriknya. Kalau udah hanya Allah, dakwah. Itulah tujuan dari tarekat. Bagaimana bisa kita laksanakan dawamul ubudiyah zohiron wal batinan ma'a dawamul khudurul qalbi ma'a Allah. Dawamul ubudiyah, berkekalan ibadah zohir dan batin, ma'a dawamul khudurul qalbi ma'a Allah, serta hudur, hadir hati kita kepada Allah. Itu udah sampai ini tingkatannya Bapak Ibu. Makom. Maka betulnya kalau orang udah sampai makom itu sebenarnya ibadahnya sudah enggak, udah hudurul qalbi ma'a Allah. Maka disebutkan dalam Al-Quran as-sholatul mi'rajul mu'minin. Bagaimana mi'raj? Apa itu mi'raj dalam sholat? Hudurul qalbi ma'a Allah. Itu nggak bisa dapat kalau nggak dilatih. Kalau nggak latihan kita langsung pada diri kita, nggak bisa hudurul qalbi ma'a Allah. Karena masalahnya, karena menghilangkan lalai itu dengan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat, allazina hum an sholatihim sahun. Sholat ya lalai hatinya. Kalau lupa nggak berdosa. Tapi kalau awalnya ingat, fardhu lillahi ta'ala, ingat Allah itu kan, Allahu Akbar, siap itu hatinya maksiat, pergi kemana-mana, ingat kerjaan, ingat ladang, ingat ini. Orang sholat tapi dia bermaksiat, marah nggak kira-kira Allah? Maka diancam Allah, fawailul lil musallin. Inilah dia suci itu. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta sama orang yang suci. Bukan orang yang bersih. Bersih belum tentu suci. Kalau suci, tauhir, kita harus suci. Kalau kita dulu lahir bersih, kita suci, maka kembali kepada Allah harus suci. Maka kalau target suci, bersih, ini target ini. Pikir bersih daripada hadas dan badan. Jadi jangan ada lagi Bapak Ibu istighfar itu masuk kemari, ke hati, qalbi, ruh, sir, khafi, akfa, nafsu, natiko, kullu. Ini gak diistighfari. Latifah itu dizikiri.
Yang diistighfari apa? Anggota badan, pelaku maksiat. Hati latifah bukan pelaku maksiat. Karena kata Allah, zikrullah syifa'u qulub, maka zikir. Hati daripada sifat majmumah, alat pensucinya adalah zikir. Ada gak yang lari istighfarnya kemarin? Ke hati. Astagfirullah. Latifahnya pun bingung, apa mulai? Masuk ini ke wilayah saya. Maka tak kala kita buka rumus bab suci, baru tahu rupanya istighfar itu nggak masuk dalam latif, nggak masuk. Karena latifah ada pembersihnya, yaitu dengan zikir. Ada alat pensucinya. Hati sifat majmumah, alat pembersihnya adalah zikir. Akal daripada syirik, alat pembersihnya dengan muraqabah. Ruh daripada sifat lalai, alat pembersihnya dengan makom. Maka kita bisa dikatakan orang yang bersih tatkala kita sudah sampai pada tingkatan makoman. Kalau belum. Ya kan? Harus sampai sini makom. Baru kita baru masuk dalam golongan yang disebutkan Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul baru masuklah kita orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana Allah mencintai Rasulnya. Kalau enggak dapat cinta itu kan gitu. Kalau enggak cinta kita bertepuk sebelah tangan. Bahkan orang kampung cinta kelampau. Awak cinta, Allahnya nggak apa-apa, cuek aja. Kenapa? Karena nggak kenal Allahnya, nggak kenal sama kita. Kalau Allah nggak kenal sama kita, karena ruhania kita nggak pernah kita kenalkan sama Allah. Allah hanya kenal kepada ruh yang selalu kembali kepada Allah, yang nggak pernah kembali sama Allah semasa hidupnya. Allah pun sana nanti dicuekin ruh itu. Lu siapa? Ya kan aku ini gini, ya Allah, aku dulu rajin sholat, nggak pernah nyampe ibadah. Loh, saya datang ini mau minta surga ya Allah. Surga apa? Ya kan? Nggak pernah kok. Coba tengok tuh, buka lembarannya. Iya, sholatnya rupanya sampai masjid aja, tapi nggak sampai kepada Allah. Masjidnya memang rajin loh, tapi hatimu sholat nggak pernah hudurul qalbi ma Allah. Hatimu nggak pernah untuk saya, hatimu untuk dunia. Kau sholat dulu, ingat kerjaanmu. Kau lebih cinta kepada hartamu, kau lebih cinta sama duniamu. Kamu nggak pernah ruhmu itu datang kepadaku tatkala kau ibadah kepada. Kamu nggak pernah sadar bahwasanya kau dulu kuciptakan semata-mata untuk ibadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liyak, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada. Nah, maka para bapak ibu jemaah sekalian, ya, ini yang kedepannya menjadi satu amalan rutinitas kita, istighfarnya diamalkan. Ya seperti saya sampaikan kemarin, fadilah manfaat kita banyak membaca istighfar, ya, diampuni Allah dosa kita, dijauhkan kita daripada bala, diangkat kita dari tempat kesusahan, dan dibukakannya pintu-pintu rezeki itu, baik minas sama, baik yang dari langit dan dari dibukakan. Maka kalau bapak ibu masih bertorekan ini masih susah, berarti ada yang tak benar dalam amalan. Akui aja, ada nggak? Ya, apa? Ininya yang kurang. Malah yang nggak pakai dosis yang nggak pernah dimakan, makannya separuh. Astagfir. Sakitnya itu dekat kuping saya. Nggak mungkin pula saya mau dengarkan gini-gini kan? Tadinya gara-gara dia rusak kita ikut loh. Mari jemaah saya ini lebih hebat dari saya. Dia cukup astagfir nyampe. Awak harus pakai Allah, astagfirullah.
Berarti jemaahnya lebih hebat. Dia pakai astagfir sudahnya. Sementara saya minta masih bantuan dari Allah. Astagfir. Oh, dia cukup buah pir nyampe astagfir. Lu kayak mikirkan buah pir deh. Buah pirnya tadi habis dikena makan kawan. Ya, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan ini dapat saya sampaikan. Kesempatan insya Allah bulan depan, bulan 4 ya. Insya Allah kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga terus kita dapat berlatih ya. Karena Sulu ini adalah tempat latihan. Kita terus bisa berlatih untuk mengamalkan ilmu torekan ini, sehingga pada akhirnya nanti kita tentu sama harapan kita bagaimana kita bisa sampai kepada Allah, bertemu dengan Allah, sehingga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.